Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, Ramadan adalah bulan istimewa bagi umat Islam yang tak ditemukan di bulan lainnya. Lalu, apa saja keistimewaannya? Ar-Rahman kali ini akan mengupas episode kemuliaan Lailatul Qadar, sebuah malam yang hanya turun di bulan suci Ramadan. Ramadan, bulan yang selalu dinanti. Kita menyambutnya dengan penuh sukacita, karena kemuliaan dan keberkahannya yang tak akan bisa tergantikan dengan bulan-bulan lainnya. Di bulan ini, begitu banyak keistimewaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya yang beriman. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah adanya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qadar, "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan." Quran surat Al-Qadar ayat 1. Al-Quran adalah firman Allah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam dan panduan untuk meraih kebaikan di dunia dan di akhirat. Kitab suci ini Allah turunkan pada suatu malam yang disebut Lailatul Qadar. Dan inilah yang jadi petunjuk kapan Al-Quran diturunkan. Para ahli tafsir pun mengaitkan dengan surat Al-Alaq yang ditempatkan sebelum surat Al-Qadar. 5 ayat pertama surat Al-Alaq adalah firman Allah yang pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menjadi awal pengangkatannya sebagai Nabiullah. Tahukah Anda apa makna Lailatul Qadar? Qadar artinya kemuliaan. Mulia karena Al-Quran turun pada malam itu. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inilah awal mula diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Lalu diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan peristiwa-peristiwa dalam jangka waktu 23 tahun. Kemuliaan malam itu diiringi dengan penetapan takdir manusia selama 1 tahun. Pada malam itu pula ditetapkan ajal, rizki, dan berbagai macam takdir lainnya. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diketahui bahwa Allah telah mencatat takdir setiap makhluk 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Lalu, kapan pertama kali takdir tersebut disampaikan kepada manusia? Jawabannya adalah saat manusia berada dalam perut ibunya. Kemudian, setelah ia lahir ke dunia, Allah mewakilkan kepada malaikat untuk mencatat setiap amalan hambanya. Semua takdir yang Allah tetapkan adalah tanda kesempurnaan dan kebesaran Allah terhadap makhluknya. Allahu Akbar. Takdir tentang kematian misalnya, ia akan datangi siapapun dengan ketentuan yang Allah telah tetapkan. Tak ada yang mampu menghindar dan bersembunyi dari takdir ajalnya. Maut akan datang setelah Allah menyempurnakan rizki bagi seseorang. Saat jatah rizkinya di dunia habis, maka maut pun menghampirinya dan tidak bisa dipercepat atau ditangguhkan. Dalam surat Al-Qadar, Allah Ta'ala menggunakan gaya bahasa bertanya, sebagaimana penegasan pentingnya Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan." Quran surat Al-Qadar ayat 2 sampai dengan 3. Dari ayat di atas
dapat kita lihat bahwa satu malam dalam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Masya Allah. Mari kita hitung bersama-sama. Jika dalam kalender setahun berisi 12 bulan, maka 1000 bulan jika dibagi 12 bulan sebanding dengan 83 tahun. Sahabat fillah, andaikan kita berumur panjang lebih dari 80 tahun dan seluruh umur kita digunakan untuk ibadah dan berbagai amal soleh lainnya, maka tetap saja tidak akan bisa mengalahkan keutamaan orang yang mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Bahkan, sebagian ulama menafsirkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar tidak bisa dinilai dengan ukuran bilangan tahun. Kata Alfi Syahrin, dalam ayat ketiga tersebut memiliki arti sesuatu yang amat banyak. Wallahu a'lam. Saking mulianya malam Lailatul Qadar, banyak muslimin yang menyibukkan diri beribadah di 10 terakhir bulan Ramadan dengan harapan mendapatkan kemuliaan yang amat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat fillah, bagian ayat dalam Al-Quran diturunkan karena berbagai asbabun nuzul atau latar belakang kisah yang menyertainya. Begitu pula saat surat Al-Qadar Allah wahyukan. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebut-nyebut tentang kaum Bani Israel yang berjuang fi sabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan terus menerus atau selama 83 tahun lebih. Pada malam hari mereka munajat kepada Allah. Siangnya mereka berjihad memerangi musuh-musuh Allah. Sungguh beruntung orang itu yang memiliki waktu yang sangat panjang dimanfaatkan untuk beribadah. Kisah tersebut membuat para sahabat Nabi kagum sekaligus iri. Ya, bagaimana mungkin ibadah kaum Bani Israel ini bisa tersaingi? Sementara banyak sahabat Nabi masuk Islam saat itu berusia lebih dari 30 tahun. Bahkan ada yang berusia lebih dari 40 tahun. Alhasil, turunlah surat Al-Qadar sebagai kabar gembira bagi para sahabat dan tentu saja termasuk kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Qadar menegaskan bahwa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan itu. Sesungguhnya Lailatul Qadar tidak seperti malam-malam yang lain. Pahala amal soleh di dalamnya sangat besar. Jangan sampai kita termasuk orang yang diharamkan mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, kita harus berlomba-lomba untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Sebagaimana tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat malam di Lailatul Qadar, imanan, watisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Lalu bagaimana caranya supaya kita termasuk hamba-hamba yang terpilih mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar?